Dan melalui sambungan telepon, kami sudah terhubung dengan Bupati Bogor, Ade Yasin. Selamat siang, Bu Ade. Bu Ade, untuk PSBB di Bogor sendiri, teknisnya seperti apa sih dan apakah akan sama seperti Jakarta? Ya, terima kasih Mbak. Jadi untuk 5 wilayah ini yang di Jawa Barat ada Bogor, Bekasi, dan Mhm. Depok, kami meminta untuk di untuk ajuan PSBB itu melalui gubernur Mhm. dan dari gubernur menyampaikan ke Kemenkes. Mhm. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah menerima bukti suratnya bahwa Kemenkes sudah memberikan izin untuk PSBB dengan surat keputusan Menkes nomor 248 tahun 2020. Mhm. Nah, karena kami mengajukannya bersama-sama, Mhm. 5 wilayah ini otomatis kami juga harus bersama-sama, termasuk juga kapan akan dimulainya PSBB ini, kan gitu. Dan juga persiapan-persiapan lainnya juga harus tentunya banyak juga yang kami duplikasi dari DKI Jakarta. Kalau Bekasi dan Depok karena wilayahnya kota barangkali duplikasinya lebih lebih banyak, tapi Mhm. kalau kami barangkali disesuaikan dengan kondisi wilayah daerah kami yang kebanyakan desa. Apalagi di Kabupaten Bogor kan ada 5,9 juta jiwa dengan 40 kecamatan, 425 desa. Ini tidak mudah persiapannya dan penyesuaiannya, sehingga kemungkinan dalam Pergub ini ada hal-hal yang khusus yang harus kami lakukan, begitu tidak sama. Tapi pada intinya kalau di perkotaan mungkin kita juga akan menduplikasi Pergubnya DKI, begitu. Jadi DKI ini juga melaksanakan ini kan harus didukung oleh kita. Kalau Mhm. kita tidak melaksanakan hanya DKI saja kan percuma. Makanya kami sebagai wilayah penyangga DKI Jakarta ini harus betul-betul melaksanakan ini dengan serius dan bersama-sama, termasuk kebijakan terintegrasinya, bagaimana pengaturan pengetatannya dan lain sebagainya. Dan insya Allah jam 1 siang hari ini kami juga akan fitcon dengan Gubernur Mhm. di Jawa Barat supaya kami juga mendapat arahan-arahan bagaimana kami harus melaksanakan ini secara bersama-sama sehingga tidak menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Nah, Bu, kalau misalnya di Kabupaten Bogor sendiri, sekarang bagaimana kondisinya? Kondisinya di Kabupaten Bogor ini semakin hari semakin meningkat, makanya kenapa kami mengajukan PSBB, Mhm. dan hari ini total kasus positif sudah 33 dengan 4 meninggal dan 3 sembuh, sisanya 26 positif. Mhm. Dan ini sudah terpapar ke 11 kecamatan untuk positif, makanya 11 kecamatan ini kami nyatakan zona merah. Lalu 37 kecamatan sudah terpapar PDP. Ya, PDP ini kan sebetulnya tinggal sedikit lagi ke arah positif ya. Mhm. Apakah nanti positif atau tidak ini sedang kami lakukan uji swab. Dan hanya 3 kecamatan yang ada di ujung dan lebih jauh lokasinya dari kota, ini mudah-mudahan tidak ikut terpapar begitu. 3 ini mudah-mudahan bisa kita amankan untuk tidak masuk gitu ke wilayah 3 kecamatan tersebut. Oke, Bu Ade, ini kita kembali ke PSBB ya, persoalan PSBB. Ini untuk transportasi umumnya sendiri nih, untuk angkot, nantinya ada pembatasannya seperti apa, Bu? Ya, pembatasan-pembatasan ini juga sedang diatur oleh Pak Kapolres dan Dishub, juga TNI, Pak Dandim. Tetapi yang menjadi permasalahan adalah ketika transportasi umum yang berangkat dari Bogor Mhm. sampai ke Jakarta tentunya melewati beberapa wilayah seperti Depok dan Jakarta. Nah, ini pembatasan komuter lain seperti apa ini masalahnya? Di sini naik ya ketika diatur di Bogor misalkan Hmm. naik pembatasan dengan social distancing atau physical distancing. Hmm. Tapi ketika berhenti di stasiun yang lain, apakah itu masih bisa berlaku? Karena terus ketika berhenti di stasiun lain nambah penumpang nambah sehingga Hmm. akhirnya menjadi full gitu lah. Ini barangkali kita butuh kebijakan dari Kementerian Perhubungan seperti apa pembatasannya karena harus terintegrasi Bogor Jakarta ini kan apalagi Jakarta sebagai epicentrum ya Hmm. harus sama-sama kita menjaga wilayah atau menjaga masyarakatnya dengan aturan-aturan yang memang bisa sinergi begitu Mbak. Jadi jangan sampai di Bogor bisa diatur sampai ke Jakarta untang-untangan begitu. Nah, begitu juga ketika arah pulang di Jakarta sudah diatur, sedemikian rupa sampai Bogor juga masih begitu gitu. Nah, ini barangkali yang harus diseriusi persoalan komuter lain ini. Kalau angkot dan lain-lain karena terlihat dan bisa diberhentikan kapan saja, saya pikir ini tidak terlalu sulit.
Oke, Ibu untuk koordinasi sendiri dengan DKI Kabupaten Bogor sendiri bagaimana? Apakah lancar atau bagaimana, Bu? Kami pernah melakukan feedcom dengan Pak Gubernur, ya dengan Gubernur DKI dan Gubernur Banten. Video conference ini dilaksanakan sebelum PSBB Jakarta, DKI Jakarta, dan kami juga mendengar masukan-masukan dari Pak Gubernur. Ya pada intinya memang harus terintegrasi, tetapi ketika pelaksanaannya barangkali ini kembali ke masing-masing wilayah gitu loh. Jadi kami juga belum pernah ada yang namanya simulasi bersama atau apa, belum pernah. Makanya saya memberikan saran kepada teman-teman yang 5 wilayah ini, ketika kita akan melaksanakan PSBB, yang pertama waktunya harus berbarengan. Ya, hari apa dan tanggal berapa. Dan yang kedua adalah simulasikan dulu, dipandu oleh gubernur, karena yang mengajukan ini Pak Gubernur ya. Jadi kita harus simulasikan 5 wilayah ini supaya betul-betul keputusan kita untuk melaksanakan PSBB itu benar-benar keputusan yang benar gitu. Dan ini mampu menekan jumlah pasien lagi yang terpapar gitu loh. Jadi tujuannya kan itu supaya ini kurvanya tidak naik terus begitu. Jadi kalau misalkan kita laksanakan sendiri-sendiri, di sini peraturannya berbeda, di sana berbeda, ya akhirnya orang lalu lalang antara 5 wilayah ini, pintunya banyak begitu ya, ratusan pintu menghubungi 5 wilayah ini, ya tetap saja begitu. Nah, kalau bantuan sosial selama nanti diterapkannya PSBB sendiri, Bu Ade, bagaimana? Bantuan sosial ini kita menggabungkan antara bantuan presiden, bantuan gubernur dengan bantuan di kabupaten. Jadi kalau sudah dapat bantuan presiden berarti nggak dapat, kita kecualikan bantuan gubernur, kita kecualikan tinggal berapa sisa yang harus dibantu oleh pemerintah Kabupaten Bogor. Gitu. Jadi tidak menumpuk bantuan di satu orang, karena dengan jumlah penduduk dan juga banyaknya angka-angka pengangguran dan juga yang kehilangan pekerjaan, sehingga ini menjadikan PR yang berat buat kami dengan bantuan dari pusat dan provinsi yang tidak juga mencukupi, ya akhirnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, ini yang sedang dihitung oleh kami, jangan sampai ada masyarakat yang benar-benar butuh tetapi ternyata tidak kedeteksi begitu. Nah, ini terakhir nih Bu, ini sebenarnya kapan nih akan dilaksanakan ya PSBB ataukah besokkah? Dan sebenarnya apa sih imbauan apa yang akan diberikan untuk masyarakat yang akan melaksanakan PSBB di Jawa Barat sendiri? Ya, kalau kita ya sasarannya ini kan masih tingginya pergerakan orang baik dari luar Bogor maupun keluar Bogor. Nah ini termasuk ya Bekasi ya pasti begitu persoalannya. Lalu masyarakat juga belum sadar tentang pentingnya melakukan sosial atau physical distancing serta pola hidup sehat. Jadi kita masih banyak di keramaian, di warung-warung atau di tempat-tempat makan atau di jalan-jalan masih berkerumun, di kampung-kampung masih berkerumun. Nah, ini bagaimana kita bisa menghalau orang untuk tidak berkerumun tapi ada dasar hukumnya begitu loh. Jadi kalau PSBB kan kita bisa menerapkan bahwa ini dilarang gitu karena ada Perbup yang mengatur. Nah, lalu kalau waktunya kapan? Waktunya ini nanti kami sepakati di jam 1 ini. Jam 1 ini kan 5 wilayah ini akan video conference dengan Pak Gubernur. Nanti di situ kami sepakati kapan bisa melakukan PSBB berbarengan begitu. Jadi tidak masing-masing. Ya mudah-mudahan sih tidak lama karena kan kalau masalah ini nggak harus lama. Percepatan justru yang kita perlukan. Ya mudah-mudahan ada Rabu ya mungkin atau Kamis barangkali bisa diterapkan, sebelumnya sosialisasi dulu. Tapi rata-rata sih yang saya dengar dari teman-teman mintanya hari Rabu. Iya Bu Ade. Ya. Iya. Bagaimana Bu? Bagaimana Bu? Boleh diulangi? Tadi sempat terputus. Oh gitu. Iya. Hari Rabu insya Allah barangkali teman-teman juga mengusulkan supaya bisa berbarengan. Karena kan kalaupun terlalu lama ditunda juga ini kan setiap hari pasti bertambah lagi. Penanganan corona ini kan harus cepat, kita berpacu dengan waktu begitu. Jadi kemungkinan akan dilaksanakan hari Rabu. Dan tergantung hari ini juga sebetulnya jam 1 ini kan kita akan ketemu nih di dalam video conference dengan Pak Gubernur. Nanti kita tentukan sama-sama.
Oke, semoga Oke, secepatnya ya Ibu Ade ya. oke, Terima oke. kasih sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Report, Ibu Ade Yasin, Bupati Bogor.